Muliakan Tuhan, wahai Yerusalem, sebab palang pintu gerbangmu Ia teguhkan, dan anak-anakmu pun diberkatinya. Hai Sion, mari pujilah Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Ia memberikan kesejahteraan, Ia jaga daerahmu agar tetap aman. Ia menganyangkanmu, puaskan hidupmu dengan hasil gandum yang terbaik. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, lalu dengan segera firman-Nya berlari. Ia turunkan salju bagai bulu domba, embun beku dihambur bagai angin. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Bagai kerikil hujan es Dia lempar, siapakah yang tahan menghadapi dinginnya? Ya sampaikan firman, cairlah semuanya. Ya tiup angin, maka air mengalir. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Ia memberitakan firman pada Yakub, ketetapan dan hukum-Nya pada Israel. Tak dilakukannya ke segala bangsa, mereka tak kenal hukum-hukum-Nya. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudari sekalian. Mohon perhatian sejenak atas warta lisan pada hari ini. Agar kebaktian dapat berlangsung dengan khidmat dan tertib, kami mohon agar nada dering handphone atau gadget yang Bapak Ibu bawa dapat diatur ke dalam mode silent. Kami mengucapkan selamat bersekutu kepada saudara yang baru pertama kali dalam kebaktian di GKI Perumahan Citra 1. Bila saudara memerlukan informasi dan pelayanan,
Saudara dapat menghubungi tata usaha atau penatua yang bertugas hari ini. Kebaktian hari ini dilayankan oleh pelayan firman Pendeta Gloria Tesalonika, Liturgos Penatua Hendro Purnamo, Lektor 1 Ibu Ayu Anggraini, Lektor 2 Penatua Frika Turnip, Pengakuan Iman Penatua Sri Hendrini, pemusik Saudari Anggita dan Saudari Jessica, Kantoria Paduan Suara Eklesia. Setelah menggumuli dan mendoakan seluruh proses terkait pemanggilan calon pendeta, saat ini telah hadir Saudari Immanuela Angela Putri Suryandari, Sarjana Filsafat, yang akan menjalani tahap perkenalan di GKI Perumahan Citra 1. Kami mempersilahkan Saudari Angela untuk maju memperkenalkan diri. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Selamat pagi. Rasanya beberapa waktu yang lalu saya sudah memperkenalkan diri, jadi saya tidak akan memperkenalkan diri dalam artian nama, gereja asal dan lain sebagainya karena sudah tertera juga di slide. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa perbedaan dari perkenalan saya sebelumnya dan juga yang saat ini. Beberapa waktu yang lalu saya memperkenalkan diri sebagai bantuan pelayanan di GKI Perumahan Citra 1. Dan kali ini saya memasuki tahap perkenalan selama 1 tahun, dimulai sejak tanggal 13 Januari 2025 dan nanti akan berlangsung sampai 13 Januari 2026. Mohon dukungan doa dan juga mungkin kalau ada saran dan juga hal-hal yang ingin disampaikan silakan disampaikan. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Pada hari ini, Minggu tanggal 5 Januari 2025, diperkenalkan calon penatua tahun pelayanan 2025 sampai 2028. Dalam diri Bapak Alfred Zakarias, mohon untuk maju ke depan. Ibu Eni Ren, tidak hadir. Saudari Esther Permatasari Zakaria, Bapak Frans Sunarsa, tidak hadir. Bapak Juan Dede, Ibu Rismauli Silaban, Ibu Rismauli Veronica Palmarum Arwan, tidak hadir. Ibu Silvana Tumewa, Ibu Cuti Wijaya, Saudari Winnie Sheridan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah calon-calon tetap penatua tahun pelayanan 2025 sampai 2028 yang telah didoakan bersama, dipertimbangkan dengan seksama, dan diputuskan pada persidangan majelis jemaat pada tanggal 10 November 2024. Akan diteguhkan dalam kebaktian Minggu secara hybrid pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2025, pukul 9 WIB dan dilayankan oleh Pendeta Naya Widiawan Sudarmo. Terima kasih, kami persilahkan untuk kembali.
Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca pada Warta Jemaat Online hari ini. Mari kita memasuki Minggu Epifani saat kita memperingati bahwa Yesus yang terang dunia telah menampakkan dirinya kepada dunia. Sebagai anak-anak Allah, mari kita datang kepadanya dan mengikuti tuntunannya seperti para Majus yang dituntun oleh bintang pandu yang cerah. Ibadah pada pagi ini boleh berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, peristiwa Natal telah memberikan penegasan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Kita diberi kesempatan untuk hidup bersamanya, agar selaku anak-anak Allah, kita dapat meniru teladan Kristus, yang Ia tampakkan dalam karya-karyanya di dunia. Apakah kita telah meniru teladan Kristus? Apakah kita telah mengikuti tuntunannya yang memandu kita menuju terang? Mari kita merenungkannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Namun dalam keseharian, kami belum menunjukkan karakter sebagai anak-anak Allah. Tutur kata kami kadang membuat hati sesama terluka. Keangkuhan kami menjadi pandu dalam kehidupan. Oleh karena itu, kami memohon
Ampunilah kami ya Tuhan. Kami juga kerap menutup hati terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan. Kami terlalu sibuk dan hanya peduli pada kepentingan diri kami sendiri. Dalam kerendahan hati, kami kembali memohon, ampunilah kami ya Tuhan. Inilah ungkapan penyesalan kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Lingkupi kami dengan kasih-Mu dan ajarlah kami meneladani-Mu sepanjang hidup kami. Umat terkasih, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang ditulis dalam Roma 5 ayat yang ke-18 sampai 19. Jadi, sama seperti melalui satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab, sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang banyak, orang menjadi orang benar. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Pada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya, apa maknanya? Aku merayakan Natalnya, yang tercantum di sejarahnya. Dia membebaskan umatnya, apa maknanya? Saat aku bertemu dia, ku rasakan agung rahmatnya. Ku sadari dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini dia pun bersama.
Mari saudara kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Apa yang kami nyanyikan bersama dalam pujian ini, itulah yang menjadi peneguhan kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang peduli kepada kami. Engkau selalu bersama dengan kami, bahkan ketika kami baru melalui tahun 2024 dan kami memasuki tahun yang baru, kami sungguh percaya Tuhan bersama dengan kami. Dan itulah yang membuat kami bersyukur, karena kami punya Tuhan yang baik, kawan karib yang selalu berjalan bersama dengan kami, melewati apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang kami alami. Syukur itulah Tuhan yang menggerakkan kami anak-anak Tuhan untuk sama-sama datang di rumah Tuhan di minggu pertama di bulan Januari ini. Kami sama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, dan saat ini juga kami mempersiapkan hati kami, diri kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari kekurangan dan kelemahan kami sebagai manusia, tapi kami percaya Roh Kudus akan membimbing setiap kami. Para lektor yang Tuhan percayakan untuk membaca bagian firman Tuhan, lektor yang menyanyikan dalam pujian Mazmur, hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk memberitakan firman dalam segala keterbatasan masing-masing kami, Tuhan memperlengkapi. Dan bagi setiap kami umat Tuhan yang menyambut firman, kiranya firman yang kami dengar sungguh membuat kami meyakini panggilan Tuhan dalam hidup kami sebagai anak-anak Allah, dan kami bisa mewartakan kepada dunia sebagai bentuk ungkapan syukur kami karena kami adalah anak-anak Allah. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, yang menjadi manusia, kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan 14. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-soralah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan, selamatkanlah umat-Mu, sisa orang Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama perempuan yang melahirkan. Suatu kumpulan besar mereka akan kembali ke sini. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata. Di sana mereka tidak akan tersandung, sebab akulah Bapa Israel dan Efraim anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi. Mereka tidak akan merana lagi. Pada waktu itu, anak dara akan bersukaria menari-nari.
bersama orang-orang muda dan orang-orang tua. Aku akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita, akan menghibur dan membuat mereka gembira lepas dari kedukaan mereka. Aku akan memuaskan para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Megahkan Tuhan, wahai Yerusalem, sebab palang pintu gerbangmu Dia teguhkan, dan anak-anakmu pun diberkatinya. Hai Sion, mari pujilah Allahmu. Dia memberikan kesejahteraan, Dia jaga daerahmu agar tetap aman. Dia mengenyangkanmu, puaskan hidupmu dengan hasil gandum yang terbaik. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Dia menyampaikan perintahnya ke bumi, lalu dengan segera firman-Nya berlari. Ia turunkan salju bagai bulu domba, embun batu dihambur bagai abu. Bagai kerikil hujan es Dia lipat, siapakah yang tahan menghadapi dinginnya? Dia sampaikan firman, cairlah semuanya. Dia tiup angin, maka air mengalir. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Dia memberitakan firman pada Yakub, ketetapan dan hukumnya pada Israel. Tak dilakukannya ke segala bangsa, mereka tak kenal hukum-hukumnya. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Pembacaan surat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita
segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Di dalam Dialah kami diberi warisan, kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah, yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 1 ayat 10 sampai dengan 18. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, Dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Wah, baik, luar biasa. Ada yang masih diam-diam dikit ya saudara ya. Oke saudara, selamat tahun baru ya. Ini kita mungkin masih ada yang baru ketemu sekarang. Kemarin ada yang udah ketemu di akhir tahun atau awal tahun, tapi juga ada yang baru sekarang. Gimana liburannya saudara yang berlibur? Yang di rumah aja?
Liburan juga ya kita saudara ya. Ya, selamat tahun baru saudara, kita tanpa terasa sudah masuk 2025. Rasanya kemarin kita baru tahun baruan 2024, tahu-tahu udah masuk 2025. Nah saudara, masuk tahun baru biasanya kita susun rencana saudara ya. Apa rencana hidup saudara? Coba sebelah kiri saya deh. Nah, rencana Ibu Indri apa nih tahun 2025? Menjadi orang yang lebih baik ya. Oke. Sebelah kanan saya Bu Susana Lasut ya. Tetap lebih baik ya. Lebih baik lagi. Oke. Di depan Angela, yang tadi perkenalan. Apa rencananya Angela? Oke, ini ditambahin ya, lebih baik, makin baik, menjalani proses dengan lebih baik. Oke, Bapak Ibu Saudara, masuk tahun baru kita punya rencana ya. Kemarin di kebaktian awal tahun ditanya sama Panaya soal resolusi, ada yang mengatakan di tahun ini mau bangun pagi, mau olahraga, bonusnya bisa ngurusin badan gitu saudara ya. Kayaknya itu saya gitu ya. Minimal ya kelingkingnya kurus begitu saudara ya. Lalu ada yang mau mengatakan karena mau sehat atur pola makan. Sebelumnya makan bakwan, bala-bala ya kalau di Sunda. Tahun ini diganti gehu ya, tahu isi saudara ya, sama aja. Atau tempe mendoan pakai kecap sama cengek, rawit kalau di Sunda ya. Ya podo wae. Jadi nggak sehat juga saudara ya. Lalu kemudian jadi harus kita mengatur pola itu. Tadi sehat jasmani, lalu ada yang menyusun rencana mau sehat rohani tahun ini ya. Mau rajin ibadah, apalagi kita udah terus ibadah di gereja, mau rajin datang ibadah ke gereja. Mau aktif dalam pelayanan, mau datang dalam persekutuan dan seterusnya. Kita mau sehat jasmani rohani, rencana. Atau ke depan sudah punya rencana untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Sekarang lagi banyak anak muda, orang-orang tua juga semua financial planning. Kalau seminggu biasanya ngopi yang kekinian 3 kali. Saya nggak nyebut merek gitu ya. Sekarang yang Starling aja gitu saudara ya. Yang keliling atau bikin aja di rumah atau di gereja. Wah, kita ngopi bareng di gereja. Lalu kemudian uangnya ditabung. Itu rencana. Atau ada yang mengatakan mau punya waktu, quality time dengan keluarga lebih banyak. Karena di tahun yang lalu agak susah. Masing-masing udah pada sibuk dengan kesibukannya sendiri. Tapi saya berencana, kami berencana tahun ini komitmen punya waktu untuk keluarga lebih banyak. Tentu bisa dan patut diupayakan. Nah saudara, kalau bicara soal rencana, maka seberapa penting sih sebuah rencana? Ternyata rencana itu saudara amat sangat penting. Kenapa? Karena rencana menolong kita, saya dan saudara untuk fokus pada apa yang mau dan akan kita kerjakan. Mau sehat, maka ada upayanya kita fokus pada apa yang kita lakukan. Mau meraih cita-cita, fokus pada upaya untuk belajar, untuk berjuang pada apa yang dicita-citakan. Pengen punya karir yang bagus, maka akan berjuang semaksimal mungkin untuk bekerja supaya sesuai dengan apa yang direncanakan. Rencana penting supaya kita fokus dan itu menjadi kesempatan kita yang kedua untuk mengevaluasi juga. Apa yang sudah kita kerjakan dalam tugas karya kita sebelumnya, lalu kita melakukan evaluasi dan ke depan kita semakin lebih baik. Jadi rencana amat sangat penting. Tanpa rencana, kita ibarat jalan di tempat, sekalipun kita mengerjakan begitu banyak hal. Seperti bermain sepak bola tanpa gawang. Terus berlari tapi nggak ada tujuannya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, persoalannya kita tahu bahwa memiliki rencana dalam hidup ini penting, tapi tidak terhindari faktanya. Saya mengutip sebuah penelitian survei yang memang dilakukan kepada kaum muda, karena umumnya usia ini menggebu-gebu dengan rencana planning dan sejenisnya, menyebutkan bahwa ternyata lebih dari 65% manusia tak mampu mengelola apa yang direncanakan dalam hidupnya dengan baik. Ada yang mampu, namun secara persentasi masih minim, masih di bawah setengahnya. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan, menjadi sebuah perenungan, menjadi sebuah pergumulan. Karena itu menjelang akhir tahun seperti yang kita baru lakukan,
Misalnya momen berefleksi, kita merenung dan kita melihat ternyata rencana yang kita susun di awal tahun tidak terrealisasi. Bisa gagal dan banyak faktor yang ada di dalamnya. Bisa jadi kurang usaha, bisa jadi kurang tangguh, bisa jadi kurang disiplin, bisa jadi kurang komitmen atau faktor internal lain, atau juga bisa jadi kurang dukungan dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi ada faktor eksternal juga yang mempengaruhi. Karenanya dalam Yakobus 4 selalu dikatakan jangan pernah melupakan Tuhan di dalam sebuah perencanaan. Ini kunci ke depan. Nah saudara, mungkin saudara bertanya kenapa saya bahas soal rencana. Karena hari ini melalui firman Tuhan kita diajak untuk melihat ada sebuah rencana besar Allah yang dinyatakannya bagi kita manusia. Rencana yang tidak hanya disusun seperti saat kita masuk awal tahun baru. Tapi rencana ini adalah rencana ilahi yang merupakan sebuah kekekalan, sebuah keabadian, rencana yang berdampak besar dalam kehidupan umat manusia, kehidupan kita. Dan rencana itu adalah ketika Ia menyatakan anugerah keselamatan bagi saya dan saudara melalui kehadiran Yesus Kristus. Dan inilah saudara yang dituliskan oleh Injil Yohanes yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Apa yang bisa kita perhatikan, saudara, menarik. Dalam Injil Yohanes ini ternyata berbeda dengan Injil sinoptik lainnya. Dalam Injil sinoptik lainnya, kisah tentang Yesus itu diuraikan dalam bentuk peristiwa. Kelahiran Yesus dari rahim seorang Maria. Pengajaran, karya, dan pelayanannya diungkap dalam cerita sehari-hari, cerita sederhana. Dan pemahaman ini kerap disebut sebagai kristologi dari bawah, yang berangkat dari keberadaan Yesus sebagai manusia. Sementara dalam Injil Yohanes, penggambaran tentang Yesus justru dimulai pada periode paling awal, yaitu keberadaan Allah di ayat pertama dan kerap disebut sebagai kristologi dari atas. Dan penggambaran ini juga berangkat dari konteks jemaat saat itu yang berbeda antara Yohanes dengan Injil sinoptik yang lain. Dalam Injil sinoptik yang lain, pelayanan Yesus dituliskan banyak dilakukan di Galilea. Dan kita tahu saudara, Galilea itu masyarakatnya sederhana. Pengajaran juga berangkat dari pemahaman sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Tapi dalam Injil Yohanes, settingnya adalah di Yerusalem. Di mana Yerusalem itu mempresentasikan masyarakat yang jauh lebih modern. Masyarakat yang akrab dengan alam berpikir dan budaya Yunani. Yang juga kerap bersentuhan dengan konsep teologi dan filsafat yang cukup mendominasi. Nah, apa yang diuraikan dalam Injil Yohanes, khususnya bagian pertama, dikatakan bahwa yang pertama, Sang Firman itu telah ada pada permulaan segala sesuatu. Firman itu bukanlah bagian dari yang diciptakan, tapi firman itu sudah ada sebelum penciptaan. Firman itu adalah bagian dari kekekalan dan sudah ada bersama dengan Allah. Lalu yang berikutnya, firman itu juga ada bersama dengan Allah, artinya ada hubungan yang sangat dekat antara firman dengan Allah. Ada relasi yang dibangun, ada relasi persekutuan, dan ini menegaskan bahwa hanya Yesuslah yang dapat menjelaskan tentang rupa, kehendak, kasih, hati, dan pikiran Allah. Lalu ditegaskan lagi bahwa firman itu adalah Allah. Sebuah penegasan bahwa Yesus dalam karya, dalam pikiran, dalam hidupnya begitu sempurna menyatakan kehendak Allah. Tapi yang istimewa saudara, dikatakan firman itu dalam Yohanes 1 ayat 14 telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ia berinkarnasi. Inkarnasi artinya penjelmaan, penyataan diri, tampak, kelihatan. Minggu ini disebut Minggu Epifania yang diartikan juga penampakan diri Allah. Jadi terkoneksi, terrelasi satu dengan yang lain. Dan dalam inkarnasi Kristus, Sang Firman yang kekal memasuki interval, ruang, dan waktu. Serta sungguh-sungguh menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Itu ayat 14. Lalu saudara, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Adalah sebuah penegasan bahwa di dalam Yesus Kristus, Allah mendirikan pemerintahannya di tengah-tengah kehidupan dan sejarah umat manusia.
Kerajaan Allah yang semula transenden, yang sorgawi, yang terasa jauh, kini dalam inkarnasi Tuhan Yesus itu terwujud nyata dalam kehidupan real, kehidupan nyata manusia sehari-hari. Di dalam dan melalui Yesus Kristus, firman itu terlihat. Yohanes juga menyebutnya sang terang yang kelihatan. Ia bisa dirasakan oleh setiap kita orang percaya. Dan inilah saudara inkarnasi Allah di dalam Kristus. Dan tujuan utama inkarnasi sang firman itu adalah melimpahi kita semua umat manusia dengan rahmat Allah yang besar. Sehingga manusia dirangkul di dalam kasih-Nya yang tak terhingga untuk menerima status sebagai anak-anak Allah. Dan itulah yang dituliskan oleh Yohanes 1 ayat 12. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di dalam dan melalui Kristus umat masuk dalam kuasa Allah, sehingga mereka dimampukan untuk mengalami persekutuan kasih yang ilahi. Melalui kehidupan dan karya Kristus, umat percaya dikaruniai rahmat Allah untuk ambil bagian dalam kuasa kasih-Nya. Dan inilah saudara rencana besar Allah, dan inilah anugerah Allah bagi saya dan saudara sekalian. Setiap kita yang percaya kepadanya mendapat hak istimewa menjadi anak-anak Allah. Dan itulah tema kita hari ini. Dan ini membawa kita pada sebuah perenungan. Perenungan yang pertama saudara. Bahwa hak menjadi anak Allah semuanya berasal dari Dia. Dialah sang pemberi anugerah itu. Jadi menjadi anak-anak Allah bukan usaha kita. Bukan kemampuan kita. Tapi semata-mata itu adalah anugerah Allah yang telah memilih kita. Tapi persoalannya karena merasa dipilih, maka dan harusnya kita juga punya hak-hak yang istimewa dalam ukuran dan standarnya kita. Oh, saya anak-anak Allah, saya pasti hidupnya selalu berhasil, sukses, gak pernah gagal, sejahtera, makmur, diberkati. Tapi pemahaman berkat itu terbatas pada apa yang kita mau dan kita inginkan. Yang bermuara pada kepuasan, kesenangan, dan kenyamanan diri kita sendiri. Bayangan kita soal berkat terbatas pada hal yang lahiriah. Ukurannya pada apa yang kita pandang secara materi. Saudara, tentu bukan dalam arti demikian makna menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah sesungguhnya adalah anugerah yang kita responi dalam iman dan percaya hanya kepadanya. Kita menjadi anak-anaknya yang diberkati. Tapi berkat di sini kalau kita lihat surat Efesus dikatakan adalah berkat rohani. Apa berkat rohani itu? Kita semua dipilih oleh Allah. Kita menjadi anak-anaknya. Dia yang berinisiatif milik kita. Pemilihan dan keselamatan bergantung penuh kepada Allah. Kita tidak diselamatkan karena kita layak. Tapi karena Allah bermurah hati dan menjamin keselamatan kita oleh anugerahnya. Dengan kata lain, manusia tidak bisa dan tidak dapat mempengaruhi keputusan Allah untuk memilih dan menyelamatkan. Dan inilah berkat rohani. Berkat rohani ketika mereka umat di Efesus itu dan kita semua bisa mengenal Allah. Dipilih untuk diselamatkan, diangkat jadi anak-anaknya, mendapat pengampunan, mendapat karunia roh, kekuatan untuk melakukan kehendak Allah dan harapan hidup kekal bersama dengan Kristus. Nah, saudara, ini berkat rohani. Mereka bukan lagi orang yang hidup sia-sia dalam kecemaran dosa, tapi diubah oleh Tuhan menjadi orang-orang kudus. Allah memilih tapi bukan sekedar memilih. Dia memilih supaya pilihannya itu hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Dan inilah anugerah bagi kita anak-anak Allah. Tapi anugerah itu saudara tak kemudian menjadi anugerah murahan. Yang membuat kita tidak meresponi anugerah Tuhan. Anugerah bagi orang percaya, kata Bonhoeffer itu dalam bukunya The Cost of Discipleship adalah anugerah yang mahal, bukan murahan. Artinya apa? Artinya setiap kita, saya dan saudara percaya kepada Allah beroleh anugerah yang tidak lantas membuat kita berdiam diri. Tapi menjadikan kita bertanggung jawab atas anugerah.
Bukan kemudian kita merasa ya memang udah seharusnya saya dapat, udah sepantasnya saya dapat anugerah itu, maka saya gak perlu melakukan apa-apa. Kalau begitu, akhirnya kita tidak bertanggung jawab dengan karya penebusan anugerah Allah. Kita jadi anggap enteng. Seringkali kita lupa saudara bahwa anugerah itu harus kita responi dalam iman kita kepadanya. Dan iman itu tampak dalam tindakan, tutur kata apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Anugerah itu kita responi ketika kita juga punya rasa syukur dan komitmen untuk memuliakan Dia, sang sumber anugerah itu. Rasa syukur ini penting saudara. Karena ini membuat kita menyadari kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita ini terbatas tanpa Tuhan. Tapi ketika kita memaknai kita diberikan anugerah dari Tuhan, kita tidak pernah akan kehabisan rasa syukur kita sekalipun mengalami situasi yang sukar, berat, tidak mudah. Kita selalu melihat segala sesuatu dalam sudut pandang yang berbeda. Satu kali saya berjumpa dengan seorang anak muda. Dia mengalami kehilangan papanya dalam usia yang sangat muda. Lalu dalam chat pribadi dengan anak ini ada sebuah pernyataan yang meneguhkan. Dia mengatakan, papa saya orang baik kak. Kehadirannya sangat berdampak. Dan dia mau kami melanjutkan karya selama kami hidup. Saya bersyukur punya orang tua yang luar biasa. Dalam situasi yang dia hadapi, dia mengatakan saya bersyukur punya orang tua yang luar biasa. Dia bisa melihat ada sudut pandang yang berbeda karena dia mengalami anugerah itu. Sama ketika kita masuk tahun 2025 saudara, ini hari kelima. Situasi mungkin masih terasa sulit. Tapi bisa dengan rasa syukur kita mengatakan selalu ada kesempatan yang Tuhan beri buat saya, buat kami sekeluarga. Selalu ada kesempatan bagi kami untuk makin lebih giat bekerja. Untuk bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Relasi yang personal dengan Tuhan. Bangun hubungan yang baik dengan keluarga. Belajar dari pengalaman di tahun yang lalu. Untuk belajar setia pada pasangan. Belajar mengasihi pasangan. Orang tua, anak dan seterusnya. Kami mau belajar jadi orang tua yang baik. Selalu melihat hal yang baik dari anugerah Tuhan. Itu yang pertama saudara. Menjadi anak-anak Allah selalu meyakini kita dipilih oleh Dia, sang pemberi anugerah. Yang kedua saudara, refleksi kita. Hak menjadi anak-anak Allah berarti hidup kita, hidup saya dan Bapak Ibu Saudara dijamin oleh Dia. Dan jaminan ini yang mestinya meneguhkan kita ketika kita memasuki tahun yang baru. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Tapi yang kita tahu, kita punya Bapa yang menemani kita berjalan di tahun yang baru ini. Bacaan pertama tadi Yeremia ayat 8 dan seterusnya mengatakan ada kata kerja aktif yang Allah lakukan bagi umatnya. Aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka. Aku akan mengubah duka cita menjadi sukacita. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan dan umatku dengan kebaikanku. Ini sebuah fakta yang meneguhkan bahwa Allah bersama mereka. Ia tetap setia sekalipun umatnya mungkin kerap tidak setia. Allah selalu menjadi sumber kehidupan bagi umatnya dan inilah sebuah jaminan penyertaan. Yang lalu ia nyatakan kepada Israel di masa lampau, maka yakinilah ia pun akan menjamin kehidupan kita. Saudara, tapi hidup dalam jaminan penyertaan Allah tidak kemudian meniadakan kita dari masalah, bukan? Tidak meniadakan kita dari pergumulan. Hidup kita sebagai anak-anak Allah tak terhindari dari situasi itu. Bisa jadi mungkin makin berat ke depan pergumulannya, persoalannya. Makin berat penderitaannya. Penderitaan menjadi sebuah tanda bahwa kita ini terbatas. Ciptaan yang fana. Tapi saudara, di tahun baru ini kita diteguhkan. Ada yang membedakan kita sebagai anak-anak Allah. Dan yang membedakan adalah kita mengalaminya dengan siapa? Yaitu dengan Kristus. Kalau kita mengingat peristiwa ketika Yesus juga mengalami penderitaan, bahkan dia mengatakan di Matius 26 ayat 39, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku.
Ini menjadi sebuah peristiwa yang juga bisa kita relasikan, kaitkan, relatekan saat ini. Peristiwa 2000 tahun lalu itu adalah peristiwa yang aktual sekarang. Yesus sudah mengalami, bahkan Dia sudah mengatasi hal yang paling buruk sekalipun, penderitaannya hingga kematiannya. Maka yakinilah saudara, bahwa Ia pun akan menemani kita untuk menjalani hari-hari ke depan. Bahkan ketika kita memasuki tahun yang baru ini, 2025, pasti ada up and down hidup kita. Pasti ada situasi yang membuat kita bergelombang. Tapi ingatlah, Ia menemani, Ia bersama dengan kita. God with us, Immanuel. Ini jaminan penyertaan. Ketika nyiapin khotbah ini, saya ingat ada satu lagu dari PKJ 23. Di bagian tengahnya yang saya bold mengatakan, hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur atas penyertaan Tuhan. Itu refleksi kita yang kedua. Hak menjadi anak-anak Allah bicara soal jaminan hidup kita oleh Tuhan. Dan yang ketiga saudara, hak menjadi anak-anak Allah membawa kita, membawa saya dan saudara untuk selalu menundukkan kehendak kita di bawah kehendaknya. Menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah, mestinya membuat kita selalu mengarahkan diri kita, berfokus pada apa yang Tuhan mau dan kehendaki untuk kita lakukan, bukan pada kehendak kita sendiri. Kita meneladani Yesus sekalipun berat, sekalipun sulit, menempuh penderitaan, bergulat di dalamnya, tapi Dia mau menundukkan kehendaknya sebagai manusia di bawah kehendak Bapa. Dan Ia melalui jalan itu. Dia melalui dalam ketaatan yang penuh pada kehendak Bapanya. Dan ini juga pesan bagi kita sebagai anak-anak dari Bapa. Di tahun yang baru kita punya kehendak. Mau A, B, C sesuai dengan apa yang kita mau dan kita inginkan. Kita sudah susun banyak rencana seperti tadi. Namun bisa jadi tak semua rencana itu bisa terrealisasi. Ada berbagai faktor yang bisa dan mungkin terjadi. Saya ingat zaman COVID awal, saya mendapat kesempatan untuk melayani pemberkatan pertama. Itu tanggal 8 bulan 8 tahun 2020. Lalu saya ngobrol, sebelumnya mereka sudah punya planning, rencana mau nikah di tempat ini, tempat itu. Tapi ternyata semua harus lockdown, ditutup. Dan dia harus menjalani sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Ketika itu hanya 2, 4, 6, 8, sekitar 12 orang di dalam ruangan ini. Dan sangat dibatasi. Tidak ada pesta-pesta, tidak ada resepsi begitu ya. Kalau sekarang sudah kembali, sudah mulai pulih begitu ya, sudah semakin pulih. Kalau dulu susahnya setengah mati, tapi beberapa mengatakan jadi lumayan ya, jadi nggak usah ngundang-ngundang gitu saudara ya. Itu luar biasa, sudah susun rencana dan mungkin saat itu tahun itu di 2020 banyak yang sudah punya planning tapi ternyata semua berubah. Harus di cancel begini dan begitu. Disinilah saudara kita belajar untuk menundukkan kehendak kita di bawah kehendak Bapa. Dan ini mestinya menjadi doa kita di tahun yang baru. Untuk terus dekat dengan Dia. Terus menjadikan kehendaknya yang utama. Dari apapun termasuk dari kehendak kita sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Januari 2025. Ada banyak rencana yang kita susun. Namun kita diteguhkan. Ada rencana besar Allah bagi kita. Itu menjadikan kita anak-anak yang dikasihinya. Dari firman Tuhan kita merenungkan bahwa kita diberikan hak menjadi anak-anak Allah itu dari Dia. Dia yang berinisiatif memilih. Dia sang pemberi anugerah. Jadi jangan pernah kemudian merasa diri kita hebat. Tapi itu semua anugerah dari Allah. Yang kedua, hak sebagai anak-anak Allah berarti yakin bahwa hidup kita dijamin. Ada jaminan penyertaan dari Dia, sang penjamin hidup kita. Dan yang ketiga, hak menjadi anak-anak Allah berarti kita belajar bahwa sebagai anak-anak Allah kita menundukkan kehendak kita di bawah kehendaknya. Saudara dikasih Tuhan, di dalam anugerah dan kasih Allah inilah kita menyambut undangan sakramen perjamuan kudus di awal tahun.
perjamuan kudus di bulan Januari selalu meneguhkan saya dan saudara bahwa Dia akan menyertai perjalanan hidup kita di tahun yang baru. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Terselip misteri, terselip rahasia di dalamnya. Tapi satu hal yang kita tahu, satu hal yang kita yakini, Dia bersama kita dan itulah anugerah Tuhan bagi kita. Karena itu saudara, mari kita bersyukur. Kita terus mensyukuri dan menyambut undangan perjamuan Tuhan. Karena Dialah yang akan terus beserta kita dalam perjalanan hidup di tahun 2025. Karena kita anak-anak yang dikasihinya. Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang penuh kasih, dengan segala kerendahan hati kami saat ini, kami mendoakan untuk krisis ekonomi, penegakan hukum, toleransi beragama dan keadilan di Indonesia maupun secara global. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan tolong agar pemimpin kami boleh memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan, sehingga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia boleh terwujud. Kami mendoakan untuk kesatuan hati seluruh pelayan Tuhan di gereja kami, baik itu majelis jemaat, badan pelayanan maupun aktivis. Kami mendoakan untuk raker majelis jemaat dan badan pelayanan dalam penyusunan program pelayanan tahun 2025 sampai 2026 yang saat ini masih berlangsung. Berilah kami semua kesatuan hati untuk bersinergi, sehingga kami sebagai gereja-Mu boleh menjadi berkat dan terang di sekitar kami. Kami berdoa juga untuk pergumulan umat Tuhan yang saat ini sedang mencari pekerjaan, yang saat ini sedang berusaha, saat ini sedang mencari pasangan hidup, dan yang saat ini bergumul dalam persoalan keluarga dan pendidikan anak-anak. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Umat-Mu juga tetap mengandalkan imannya hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, kami mendoakan juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, biarlah di dalam kelemahan tubuhnya, mereka tetap setia dan kuat imannya kepada Tuhan, dan saudara-saudara kami ini tetap mengandalkan dan berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Biarlah melalui keluarga yang merawat, melalui obat-obatan yang diminum, serta melalui dokter maupun suster yang merawat. Itu semua merupakan perpanjangan tangan Tuhan, menjadi proses kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Engkau berikan kekuatan dan kepulihan sesuai dengan waktu Tuhan. Saat ini tak lupa kami mendoakan juga untuk umat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya dengan bertambahnya umur, Tuhan tambahkan juga kesehatan, kesetiaan dan sukacita, serta damai sejahtera yang dari Tuhan boleh mereka rasakan, sehingga semakin hari semakin bertambah cintanya kepada Tuhan, semakin hari imannya juga boleh Tuhan tambahkan, sehingga kasih sayang Tuhan boleh dinyatakan melalui tindakan iman yang nyata, iman yang penuh kasih kepada Tuhan, keluarga, dan sesama. Inilah seruan doa kami yang kami panjatkan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 8 menyatakan, "Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa bercukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik." Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup ini. Kami dapat terus melangkah karena selalu ada pengharapan baru yang Engkau anugerahkan. Sebagai ungkapan syukur saat ini kami memberikan persembahan kepada-Mu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara, hiduplah sebagai anak-anak Allah yang meneladani ketaatan Kristus kepada Sang Bapa. Lanjutkanlah embara hidupmu dalam kasih dan damai-Nya. Begitu cepat, tak mampu
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita menyambut berkat dari Tuhan. Kiranya cinta kasih Allah Bapa memelukmu sebagai anak yang dikasihinya. Kiranya anugerah Kristus menolongmu, meneladani sikap hidupnya dalam keseharian. Kiranya penyertaan Roh Kudus menginspirasimu untuk terus melangkah bersamanya dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.